Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu norma. Mungkin kalian sering dengar kata aturan atau peraturan. Nah, norma itu sebenarnya mirip dengan aturan, yaitu sesuatu yang membantu kita hidup dengan tertib, aman, dan rukun bersama orang lain. Tanpa norma, kehidupan bisa jadi kacau loh. Orang bisa bertindak sesuka hati, berbuat seenaknya, atau melakukan hal yang merugikan orang lain. Karena itu, norma hadir untuk mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita bersikap. Nah, teman-teman, pernah dengar kata norma sebelumnya? Yuk kita cek bareng-bareng. Menurut bahasa, norma itu berasal dari bahasa Belanda, norm, yang berarti pedoman atau patokan atau pokok kaidah. Coba bayangkan, seperti apa jadinya kalau kita hidup tanpa patokan atau pedoman. Sedangkan dalam bahasa Latin, norma berasal dari kata mos, yang diartikan sebagai kebiasaan, tata kelakuan, atau adat istiadat di suatu wilayah. Nah, sampai sini ada yang bisa menebak kenapa norma sering dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan yang mengikat warga masyarakat. Jadi, secara umum, norma itu aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Nah, norma itu berfungsi sebagai panduan bagaimana kita harus bersikap. Kalau dipikir-pikir, panduan ini seperti petunjuk jalan ya, yang membantu kita bertindak dengan benar. Norma juga menjadi pengendali perilaku agar kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Coba teman-teman bayangin, kalau semua orang bebas bertindak sesuka hati. Wah, pasti kacau kan? Dengan adanya norma, masyarakat bisa hidup lebih tertib, jauh dari konflik, dan saling menghargai. Norma tidak selalu tertulis, tapi semua orang tetap tahu bahwa aturan itu berlaku. Menarik ya teman-teman, walaupun tidak ada tulisan resminya, kita tetap paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Contohnya, kita tahu bahwa berkata kasar itu tidak baik atau mencuri itu salah. Meskipun tidak ada papan pengumuman tentang itu, pernah kepikiran nggak kok bisa kita sama-sama tahu begitu? Itu karena norma hidup di tengah masyarakat dan diajarkan lewat kebiasaan. Norma pada dasarnya terdiri dari dua macam, yaitu perintah dan larangan. Nah, dua jenis ini mudah banget dibedakan kalau kita perhatikan. Perintah merupakan keharusan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan norma, sedangkan larangan adalah keharusan untuk tidak melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik atau bertentangan dengan norma. Coba nanti kalian pikirkan, contoh perintah apa dan larangan apa yang paling sering kalian temui di rumah atau di sekolah. Selanjutnya adalah jenis-jenis norma. Secara umum, norma dibedakan menjadi dua, yaitu norma khusus dan norma umum. Nah, pembagian ini penting banget supaya kita tahu aturan mana yang berlaku di situasi tertentu dan mana yang berlaku untuk semua orang. Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan tertentu, misalnya aturan dalam olahraga, pendidikan, atau tata tertib sekolah. Kalau kalian pernah lihat peraturan pertandingan atau aturan masuk kelas sebelum pelajaran dimulai, itu semua contoh norma khusus yang hanya berlaku di tempat atau kegiatan tertentu. Sementara itu, norma umum bersifat lebih luas dan universal. Artinya, jenis norma ini berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa memandang tempat atau kegiatan. Norma umum ini mencakup 4 macam, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. 4 norma inilah yang akan kita bahas satu persatu agar kalian lebih mudah memahaminya. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah aturan hidup yang berasal dari ajaran Tuhan dan diyakini oleh para pemeluk agama sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan.
Kalau kita perhatikan, norma ini jadi pondasi utama dalam bersikap sehari-hari ya. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma ini adalah aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini membantu kita menilai apakah suatu tindakan tergolong baik atau buruk. Ketika norma ini dilanggar, biasanya muncul rasa malu atau penyesalan, meskipun tidak ada sanksi dari negara. Contohnya terlihat dalam aktivitas sederhana, yaitu menjaga agar tidak mengambil barang milik orang lain, tetap jujur dan tidak menyontek, berkata apa adanya tanpa berbohong, tidak menyakiti teman, serta menghargai martabat orang lain. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Aturan inilah yang membantu kita mengetahui cara bersikap supaya orang lain merasa nyaman bersama kita. Dalam kegiatan sehari-hari, norma kesopanan terlihat dari hal-hal sederhana. Misalnya, memberi salam ketika bertemu, berbicara dengan tenang, menunggu giliran tanpa berdesakan. Setiap daerah bisa punya cara sopan yang berbeda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat lingkungan kita lebih rapi, tertib, dan menyenangkan untuk semua. Yang keempat ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara dan wajib dipatuhi oleh semua orang. Aturan ini disebut mengikat karena siapapun harus mengikutinya, tidak boleh memilih-milih. Kalau ada yang melanggar, maka akan ada sanksi atau hukuman yang sudah ditetapkan. Contoh norma hukum mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti aturan lalu lintas, kewajiban memakai helm saat naik motor, larangan merusak fasilitas umum, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Wah, ternyata norma itu dekat sekali dengan kehidupan kita ya. Dengan mengikuti norma, kita bisa hidup lebih rukun dan saling menghargai. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa lagi.